Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama suatu tema, yaitu bumerang kehidupan. Ya, cukup luar biasa ya. Apa itu bumerang kehidupan ya? Ya. Saudara, dikatakan bumerang kehidupan ya. Bumerang. Ada yang tahu apa bumerang? Apa? Ya, betul. Jadi bumerang itu merupakan senjata. Senjata apa? Senjata lempar. Itu merupakan senjata khas suku aborigin, benar. Dari mana? Australia. Jadi senjata bumerang ini diklaim sebagai senjata khas Australia. Dan aborigin, suku aborigin itu merupakan suku asli daripada orang Australia, ya. Jadi pekerjaannya hanya berburu. Senjata ini dipakai untuk berburu. Berburu apa? Binatang. Di sana banyak kanguru, banyak domba-domba liar, ya. Kalau di Indonesia dombanya jinak-jinak, tapi ini domba liar karena banyak di sana. Berburu sengaja pekerjaannya. Sehingga Australia terkenal dengan penghasil wol nomor 1 bahkan di dunia. Ya. Jadi bumerang ini diklaim sebagai senjata khas Australia, walaupun banyak negara lain juga punya senjata semacam ini yang namanya trolling stick ya. Tapi tetap bumerang ini khas daripada Australia, ya. Kalau berbicara tentang bumerang, tadi saya katakan senjata lempar ya. Tetapi jangan disepelekan, jangan diremehkan ya. Kalau bicara bumerang, kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Tentunya ya gampang Pak, wong senjata lempar tinggal dilempar, benar saudara. Tapi senjata ini khusus ya. Kalau senjata kita tidak cermat, kita tidak teliti di dalam, nggak mahir di dalam melempar, senjata itu akan kembali kepada si pelempar. Jadi bisa disebut senjata apa? Makan tuan. Bisa mengenai kita, bisa mencelakakan kita. Itu bumerang. Ya. Kemudian dikatakan bumerang kehidupan. Apa? Ya, hidup kita itu memang bagaikan bumerang. Karena apa yang kita lempar akan kembali ke kita. Itu artinya. Bumerang kehidupan itu artinya bahwa hidup manusia, hidup kita itu bagaikan bumerang. Apa yang kita lempar itu pasti akan kembali. Benar saudara? Nah, coba kita bandingkan. Kita membuka di dalam Galatia pasal 6 ayat 7b. Kita bandingkan. Galatia pasal 6 ayat 7b. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena yang B saja saudara. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Galatia 6 ayat 7 ini berbicara tentang tabur tuai. Pak, apa hubungannya tabur tuai dengan bumerang? Nanti saya akan jelaskan ya. Galatia 6:7 itu berbicara tabur tuai. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sudah mengenal suatu statement, yaitu apa yang kau tabur akan kau tuai. Saya rasa setiap anak Tuhan pasti mengenal, bahkan sudah berkali-kali mendengar akan statement ini. Betul? Bahkan sangat familiar dengan istilah ini atau kalimat ini. Juga orang yang belum percaya sama Tuhan, orang tidak mengenal Tuhan, tahu dan mempercayai akan kalimat ini. Tetapi pagi ini yang menjadi persoalan atau pokok bahasan kita, bukan hanya sekedar tahu, sekedar mendengar, sudah sangat familiar, bukan itu. Tetapi yang menjadi pokok pembahasan kita pagi ini, coba diperhatikan. Sudahkah kita berpikir bijaksana tentang segala sesuatu yang kita tabur? Ini pohon. Bukan sekedar hanya mengenal, tahu dan sebagainya, tetapi
pokok pembahasan kita, sudahkah kita berpikir bijaksana tentang segala sesuatu yang kita tabur? Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya menabur itu gak boleh main-main, saudaraku. Ya. Nah, kenapa kita harus berpikir bijaksana? Ya, kenapa? Pagi ini selain saudara mendengarkan firman yang disampaikan, saya ajak saudara untuk sedikit berpikir ya. Kenapa kita harus berbijaksana? Jawabannya ya kembali di Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Hati-hati dalam menabur. Kemudian apa hubungan dengan bumerang tadi? Ya. Apa yang kita lempar itu akan kembali kepada kita. Jadi sebenarnya tabur tuai ini juga bisa dikatakan sebagai bumerang kehidupan kalau kita tidak cermat. Betul tidak? Kalau tidak cermat melempar, senjata itu akan kembali ke kita dan melukai kita. Senjata makan tuan. Juga dari tabur tuai, ya. Tabur tuai itu kalau kita tidak cermat, kita tidak benar memberi, ya, akan kembali. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sampai di sini jelas sudah ya. Apa hubungannya tabur tuai dengan tema kita yaitu bumerang kehidupan? Oleh karena itu pagi ini saya tertarik untuk berbicara suatu kalimat ya, yang konon kata orang luar biasa, ya. Yaitu tabur tuai atau tadi itu bumerang kehidupan. Mari pagi ini kita sama-sama boleh belajar untuk mendalami ya, belajar untuk mendalami. Saya pakai istilah kepolisian ya, mendalami apa yang dimaksud dengan menabur dan menuai. Yang pertama, apa pengertian menabur? Ya. Pengertian menabur secara umum ya, apa artinya? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menabur itu bisa didefinisikan menjadi 5 hal. Yang pertama, saya dengan cepat ya, saya mengejar waktu. 1, menghambur-hamburkan sesuatu. 2, menyebarkan, dalam hal ini menyebarkan benih. Sesuatu pekerjaan yang sia-sia. 4, membuang-buang tenaga. Dan 5, membuang-buang uang. Kalau saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita cermat, kita perhatikan, pengertian dari menabur menurut KBBI itu memiliki konotasi yang negatif. Ya, kelima-lima itu memiliki konotasi yang negatif. Setelah pasca pandemi banyak sekali kesulitan, banyak orang di PHK, banyak pekerjaan-pekerjaan yang stuck dan tidak bergerak. Nggak cocok kalau kita situasi saat ini mengatakan menghambur-hamburkan. Negatif. Harusnya saat ini kita berhemat, ngirit untuk bisa kelangsungan dari hidup kita. Ya. Kedua dikatakan menyebarkan. Dalam ini benih. Saya mau tanya, menabur sama menanam itu sama nggak ya saudara? Sama. Sama. Cuma pelaksananya beda. Kalau menanam itu tanah dilubangi, benih dimasukkan, jadi lebih terarah. Tetapi menabur itu disebar, saudaraku. Firman Tuhan sendiri berkata, pada waktu orang menabur, ada benih yang jatuh di tepi jalan, tanah yang keras, ada jatuh yang di tanah berbatu, ada yang di semak belukar, tidak terarah. Bukankah ini suatu pekerjaan yang sia-sia? Bukan ini membuang-buang tenaga, membuang uang? Ini menabur menurut KBI. Bagaimana menuai? Menuai diartikan ada 3 kalau saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama memotong padi. Yang kedua sedang menjalankan panen. Itu masih masuk akal, namanya menuai. Dan yang ketiga, ini yang cocok sesuai dengan tema saya, apa menuai? Menanggung akibat perbuatan atau tindakan sendiri. Ini dikatakan menuai. Menanggung akibat perbuatan atau tindakan sendiri itu adalah menuai. Kemudian
bagaimana, apa arti yang sebenarnya sesuai dengan konteks yang saya sampaikan, menabur itu, ya. KBBI tidak mendefinisikan dengan jelas, dengan tepat, sesuai dengan konteks yang saya sampaikan. Tetapi karena tadi menuai dikatakan menanggung akibat perbuatan tindak keji, saya bisa menyimpulkan bahwa menabur itu adalah tindak tanduk atau kelakuan kita terhadap orang lain atau sesuatu. Gak boleh bingung ya saudara, pelan-pelan ya. Jadi menabur itu sesuai yang konteks saya sampaikan, tindak tanduk atau kelakuan kita terhadap orang lain atau sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya, tadi saya sampaikan bahwa hidup kita itu bagaikan bumerang. Apa yang kita lempar akan kembali kepada kita juga ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menabur dan menuai itu adalah dua hal yang saling terkait ya. Baik dalam dunia pertanian maupun dalam hidup kita sehari-hari. Ya, contoh. Dan di dalam hukum tabur tuai itu kita mengenal apa yang dinamakan hukum tabur tuai. Bagaimana hukum tabur tuai pengertiannya dalam hal pertanian ya? Ini sudah sering saya sampaikan juga ya. Kalau kita menabur benih tomat yang tumbuh apa? Itu mesti salah ya. Bukan tomat. Kalau kita menabur benih tomat yang muncul tomat itu sulapan, bim salah bim langsung jadi. Kalau kita menabur biji tomat yang muncul adalah tanaman tomat dan batang-batang tomat yang menghasilkan tomat. Kalau kita menabur biji cabai yang muncul batang-batang cabai yang menghasilkan banyak cabai, betul tidak? Ini yang disebut hukum tabur tuai. Nggak mungkin saya menanam jeruk muncul duren, nggak mungkin. Ya, demikian juga hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hukum yang ada di dalam dunia ini jelas sangat berbeda dengan hukum yang kita ketemukan di dalam Alkitab. Dan perbedaan ini semakin jelas ketika kita berbicara tentang hal memberi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Hukum dunia mengatakan kita harus mencari sebanyak-banyaknya dengan memberi sedikit-dikitnya. Diperhatikan saudara ya. Hukum dunia mengatakan kita harus mencari sebanyak-banyaknya dengan memberi sedikit-dikitnya. Dan hukum dunia juga berkata, jauh lebih baik menerima daripada memberi. Karena memberi itu apa, saudara? Pengurangan. Sedangkan menerima itu penambahan. Coba saya buktikannya. Coba saya punya uang berapa ini? Ya. 20.000 kali 5 berapa? 100.000. Saya coba ya. Kalau saya punya uang 100.000, saya ambil 2.000 saya berikan siapa ya? Bu Atimah, berdiri Bu. Berdiri Bu, Bu Atimah. Ayo, mau enggak? Kalau saya punya uang 100.000, saya berikan 20.000. Monggo Bu. Ini contoh ya Bu. diambil ya. Uang saya sisa berapa saudaraku? 80.000. Ini berkurang atau bertambah? Berkurang. Jadi benar ya? Benar. Ya, iki contoh Bu, balikna Bu. Enggak boleh saudaraku ya. Apa yang sudah diberikan enggak boleh ya. Diambil Bu ya. Uang saya kalong jadi 80.000. Tadi dikatakan kalau memberi itu pengurang, kalau menerima. Ayo, siapa sih mau nabur? Siapa? Bobby mungkin. Ayo mau nabur siapa? Bobby, ini Bobby. Menabur berapa Bob? Oh sama, 20.000. Bob, bentar Bob, sebentar. Iki tulus Bob. Benar ya? Dari dalam hati ya? Aja mentang-mentang mau jadi mantu loh ya. Ya silakan, terima kasih. Ya.
Saya diberi Bobby uang 20.000 saudaraku. Artinya saya menerima. Tadi uang tinggal 80, dikasih Bobby 20.000 jadi berapa? Kembali 100.000. Ini tulus ya Bob ya. Maka kita harus memiliki hati yang tulus pada waktu memberi. Saya tulus Bu ya, jangan khawatir Bu, saya tulus. Tapi juga harus cerdik seperti ular. Coba, uang saya kembali enggak? Ini harus cerdik seperti ular. Balik 1.000 gak kurang, tak kantongi aja. Iya toh. Itu hukum dunia. Kalau kita memberi itu pengurangan, tapi kalau kita menerima itu penambahan. Coba kita bandingkan di dalam Alkitab, ya saudaraku ya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Itu Tuhan yang ngomong. Jadi hukum yang ada di dalam dunia dengan hukum yang ada di Alkitab itu jelas berbeda. Ya. Namun sayang, walaupun Alkitab sudah memaparkan dengan jelas bagaimana hukum yang bisa membuat kita hidup berkelimpahan, tetapi seringkali manusia lebih menganut hukum yang ada di dalam dunia. Benar atau tidak? Apalagi situasi saat ini, ya. Wedi kalau memberi itu nanti entek duitku, ya apa? Pagi ini adalah ini firman Tuhan dicamkan dengan di dalam situasi saat ini, ya. Jadi menurut Alkitab memberi itu bukan kehilangan, tetapi justru memberi itu membuat kita menerima kelimpahan. Ini firman Tuhan katakan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan Pak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya. Tergantung kita mau menabur banyak atau sedikit. Yang perlu diperhatikan, ya, benih yang kita tabur hari ini itu akan apa? Akan menentukan jenis buah yang akan kita tuai esok hari, ya. Jadi benih yang kita tabur hari ini itu akan menentukan jenis buah yang akan kita tuai esok hari, ya saudaraku. Oleh karena itu mari pagi ini, ya, kita belajar untuk memberi, ya. Jangan khawatir, memberi tidak kita merasa kehilangan, tetapi justru menerima kelimpahan. Ini firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b tadi, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ini sekilas tentang menabur secara umum. Bagaimana arti menabur itu berdasarkan Alkitab? Ya, apa itu menabur menurut pengertian Alkitab? Kita membaca di dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Ya. Saya bacakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa menabur menurut firman Tuhan, menurut Alkitab? Dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, dikatakan apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, artinya apa? Bahwa kesempatan itu tidak bisa datang 2 kali atau datang berulang-ulang, ya. Selama masih ada kesempatan. Untuk apa? Dikatakan, marilah kita berbuat baik, ya, kepada semua orang, bukan kepada 1-2 orang, semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Marilah kita berbuat baik. Ini ajakan firman Tuhan mengajak kita untuk berbuat baik mumpung ono kesempatan. Itu maksudnya. Berbuat baik di dalam konteks ini adalah memberi, menabur. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana?
ada kesempatan. Tidak ada kesempatan 2 kali atau berulang-ulang. Kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan, mari. Tuhan kata, belajar untuk menabur. Tadi banyak tayangan-tayangan mau Natal barang, ini tantangan kita. Anak basar untuk Natal. Ayo. Kesempatan, mumpung ada kesempatan, ayo. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan Alkitab secara implisit, ya. Apa implisit itu? Implisit itu apa ya? Nyata atau mutlak gitu loh. Alkitab secara mutlak itu menggambarkan bahwa setiap manusia di muka bumi itu sedang menabur. Ya. Alkitab mengatakan bahwa setiap kita yang di muka bumi ini sedang menabur, atau dengan perkataan lain, kita ini adalah penabur-penabur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menurut Alkitab adalah seorang penabur-penabur. Ingat, kita penabur. Ayo, penabur. Ya. Kita diajar, sekali lagi, mumpung ada kesempatan, jadilah penabur yang baik. Praktek langsung. Yang kedua, pengertian menabur menurut Alkitab. Yang kedua, kita membaca di Galatia pasal yang ke-9 di atasnya. Apa itu? Galatia pasal 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Tadi saya katakan berbuat baik itu memberi. Ojo jemu-jemu memberi, saudaraku. Apa artinya? Ini adalah suatu tindakan apa? Memberi. Tadi yang pertama kesempatan untuk memberi. Ini yang kedua adalah pengertian menabur adalah tindakan untuk memberi. Ada kesempatan untuk memberi, tapi tidak ada tindakan, sami mawon, nol. Ya, pagi ini firman Tuhan mengajak kita, ketika kita memiliki kesempatan untuk memberi, kita sudah diberkati Tuhan semuanya. Harus ada tindakan untuk memberi. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menabur, tindakan memberi kepada siapa? Memberi kepada Tuhan. Tadi dikatakan memberi kepada sesama, semua orang. Ya, memberi. Saudaraku, bagaimanapun ya, tindakan memberi itu bagaikan menabur benih yang pasti akan kita tuai. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini firman Tuhan. Jadi tindakan memberi itu bagaikan menabur benih yang akan kita tuai, ya. Nah, di dalam memberi itu yang penting sikap hati itu harus diperhatikan. Ini saya tanya Bobby, ini tulus enggak? Dia ngomong tulus, ya. Sikap hati. Jangan kita memberi semata-mata ingin mendapat balasan atau kembalian. Tidak ada artinya, saudaraku. Ya. Jadi dengan demikian tindakan memberi itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik dan sesuatu yang benar. Ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan, jangan menunda-nunda waktu untuk apa? Menabur. Ya. Jangan menunda waktu untuk berbuat baik, untuk menabur. Amin. Kemudian berikutnya saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, bagaimana mendapatkan tuaian yang baik. Bagaimana rahasia untuk bisa mendapat tuaian yang baik, panen yang sukses itu bagaimana? Ada 3 hal. Yang pertama, tentunya kalau kita mau tuai yang baik, yang pertama apa? Benihnya harus baik, benihnya harus super, betul? Saya biasanya kalau musim mangga saya suka dikasih, ya mohon maaf ya, dikasih orang 1 dus, 2 dus mangga, saudaraku. Kalau mangga dus-dusan itu bukan mangga yang dijual di pinggir jalan. Gede-gede sama kok, mendul-mendul, bentuknya bagus-bagus, keras tapi kalau dioncek mateng, saudaraku. Ini mangga super. Tempatnya bukan di kresek tapi di kerdus, saudaraku.
Jadi kalau rahasia untuk bisa mendapatkan tuai yang baik, benihnya harus bagus. Jangan benih, pokoknya mangga campuran ditandur sudah. Tidak bisa. Saya pasti setiap kita tidak mau menuai buah yang masam, bukan? Mau buah kecut? Tidak mau. Saya mau. Kecut bisa mercing-mercing kalau makan. Ya, nggak mau. Jadi harus benih yang baik. Benih berbicara tentang memberi. Seringkali Bapak Gembala umumkan, ayo kumpulkan pakaian-pakaian bekas, ya, untuk saudara-saudara kita yang di sono, ya, tahu di mana tuh ya. Ya, hati-hati di dalam memberi. Walaupun pakaian bekas, ojo sing dikekno sing suwek-suwek. Bedah di bawah jenenge pakaian bekas. Hati-hati, memberi itu benih. Kalau kancing situ gak apa-apa sik dipasang dewe, jangan. Benih yang baik, berilah yang terbaik. Ojo makanan sudah kedaluarsa, kedaluarsa. Ya, itu diberikan. Apa yang gak gelem dikasih orang lain. Ingat, ini adalah benih yang tidak baik. Pertanyaannya, mau benih yang mau menuai baik atau tidak? Pasti milih menuai yang baik. Perhatikan pada saat kita memberi. Ya. Memberi itu menabur. Tadi saya katakan, menabur itu harus dari hati. Kita harus berpikir bijaksana tentang segala sesuatu yang kita tabur. Kita tidak mau jadi bumerang kehidupan toh. Tidak menjadi apa? Kita tidak mau jadi senjata makan Tuhan, ngantem kita menabur tapi ngantem awake dhewe, kan tidak mau toh. Beri yang terbaik, benih yang terbaik. Yang kedua, apa yang harus perhatikan supaya rahasia untuk mendapat tuai yang baik? Hati, saudaraku. Hati pada waktu kita memberi dengan tulus, itu ada berkat Tuhan, itu menjadi berkat nanti. Kalau kita tulus, tidak terpaksa, karena dikongkon Bapak Gembala, gak enak. Tidak tulus, gak usah ngasih, percuma apa doa ya, sia-sia, tidak jadi berkat dan saudara juga menerima berkat. Harus dengan tulus. Di dalam Alkitab dikatakan hati yang rela. Ya saudaraku. Mari kita belajar. Ya. Dengan hati yang tulus. Hati berbicara tanah. Ya. Kalau kita mau menanam walaupun bijinya super, bijinya ciami, top, ya. Tetapi kalau tanahnya kita tanah yang berbatu, tanah yang keras, karena tanah ini di pinggir jalan selalu diinjaki orang, tidak ada hasilnya, percuma, walaupun benihnya bagus. Jadi dua hal ini penting. Kalau kita beri yang terbaik, kalau memberi hati kita harus tulus, benar-benar saya akan memberi. Jadi jenis tanah hati ini menentukan tumbuh tidaknya benih itu, walaupun benihnya itu sudah super. Ngerti saudara ya? Ini. Yang ketiga, motivasi. Kalau motivasi kita keliru, kita memberi diketok-ketok no. Biar orang tahu iki loh aku nyumbang. Jebret. Saya katakan tidak murni. Enggak usah nyumbang. Sia-sia, percuma. Walaupun sumbangannya dikasih tahu Pak Pendeta, bunyinya gedebuk, artinya apa? Banyak itu bukan kelinting loh. Tapi saya katakan sia-sia, bojai. Menurut Pak Iwan ngomong bojai itu, gak ada artinya. Ya, mari kalau kita mau menanam, menghasilkan tuai yang baik, kita harus jaga. Dan poin yang terakhir, cepat ya saudaraku. Saya akan tunjukkan ada 3 jenis benih saudaraku. Yang sadar atau tidak, yang kita tabur setiap hari, ya. Ya, ada 3 jenis benih yang akan saya tunjukkan bahwa ini sadar atau tidak kita tabur. Apa benih? Yang pertama, benih apa kira-kira? Ayo. Perkataan. Ya. Perkataan. Kita membaca di dalam Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21,
Langsung saja demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah atau mulut, karena lidah tidak mulut. Lidah itu merupakan panca indera kita yang terkecil. Cilik tapi cabai rawit. Kalau sudah ngomong, waduh, pedesnya masa ampun. Betul saudaraku? Kalau sudah ngomong, tajamnya kayak silet. Ya, kalau sudah menyinggung orang, orang yang disinggung itu bisa sakit di sini sakitnya saudaraku. Ya. Karena lidah itu tidak bertulang katanya, tulang yo bebek saudaraku. Makanya lunyu, gampang jeplak, gampang keplecok omongannya, hati-hati ya. Ini benih, perkataan itu adalah benih yang sedang kita tabur dan akan kita tuai. Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan apa? Hendaklah semua orang itu lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat berkata-kata. Kalau saya terjemahkan ayat ini, apa sih terjemahan ayat ini? Ojo kakek ngomong. Ojo kakek ngomong, lebih baik saudara mendengarkan. Rungokno ae, lebih aman daripada kakek ngomong. Betul saudara. Jadi ini Tuhan doa aku, saya enggak ngarang loh. Ya. Ojo kakek ngomong. Karena banyaknya omongan yang kita sampaikan, kita ucapkan, itu pasti ada perkataan-perkataan yang tidak murni, yang kasar, yang menyakitkan, yang menyinggung orang. Ini perkataan yang kita ucapkan adalah benih yang kita tabur. Kita harus sadar. Ya. Nah, saya mau tanya saudaraku, laki sama perempuan yang banyak omong itu siapa ya saudara? Yang jawab itu ibu-ibu loh ya. Jadi ibu-ibu itu jujur semua, ngakui ya. Benar itu saudaraku. Saya bisa benarkan karena menurut survei dulu pernah saya sampaikan bahwa seorang perempuan itu satu hari bisa mengucapkan 20.000 kata per hari, itu perempuan. Kalau nggak percaya anak-anak muda coba cari di Google, bener nggak? Saya bujui nggak? Coba cariin Google. Dan laki-laki itu satu hari bisa mengucapkan 7.000 kata saja, tidak sampai separuhnya. Jelas saudara ya. Jadi yang banyak omong saya ngomong perempuan, saya nggak wani ngomong di saya. Saya laki soalnya ya. Benar saudaraku. Mau saya buktikan, ini sering juga saya sampaikan ini. Suatu saat bapak pulang kerja ya. Tamannya orang pulang kerja itu nyonyo biasa nih. Saya kalau pulang kerja dulu buka opo sih meja ikono opo ya. Bapak pulang kerja cuma tanya kepada ibunya opo, Bu masak opo? Ya, cuma sederhana, Bu masak opo? Tahu jawabnya ibu? Dawa katanya. Wis delon dhewe di meja iku, aja rewel. Saonoe dimangan. Karo barang-barang semua sudah mulai mundak barang kabeh. Bayaran duit blonjo gak ditambahi. Wis saonoe aja rewel, Pak. Yang penting aja tak masakan. Bener? Bapaknya ngomong apa saudara? Masak apa? Berapa kata? Jawabnya apa? Ya siku. Ya, saya menyadari itu kodrat. Kodratnya sudah, perempuan ya memang gitu. Tapi walaupun banyak omong, tetap istri harus sisa. Bener Pak Gembala ya, disayang. Mending saya dimasak no, kalau enggak, golek dhewe. Ayo. Bener Pak Victor ya. Saya mending. Dan ini berlaku bagi kita semua. Artinya jangan banyak omong. Ya saudaraku, bagaimana mengatasi hal demikian? Mazmur 34 ayat 13 ya. Ini bagaimana mengatasi orang yang banyak omong ini. Dikatakan Mazmur 34:13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ya. Jadi perkataan itu saudaraku menentukan hidup kita.
Hidup dan mati dikuasai lidah, omongan. Jadi perkataan itu menentukan hidup kita. Hati-hati saudaraku. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur 34:13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jogono. Diam, ya. Diam itu apa? Emas, saudaraku. Ojo lagi ngomong. Lebih baik kita mendengar. Karena iman timbul itu bukan karena omongan, tapi karena mendengar firman Tuhan. Amin. Ya. Kedua, dengan cepat. Benih yang kedua adalah perbuatan. Ya. Tadi perkataan perbuatan. Mari kita membaca Bilangan 14 ayat 18 ya. Waktunya terus berjalan ya. Bilangan 14:18. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Giris ya saudara. Ya, kalau kita lihat ini, Tuhan itu sabarnya itu luar biasa. Kasihnya itu berkepanjangan. Kalau ngomong barang, stoknya sabar ambil kasih itu gak entek-entek, penuh. Tetapi ini, ya, dikatakan Tuhan tuh ngampuni pelanggaran kita, Tuhan ampuni dosa kita. Tetapi tidak sekali-kali, ya, dikatakan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan sampai keturunan keempat. Luar biasa. Jadi kalau kita simpulkan Tuhan itu sabarin nemen, terlalu mengasihi kita nemen, tapi jahatnya ya nemen. Seolah-olah, tapi tidak saudaraku. Kenapa saya katakan tidak? Ya, tadi dikatakan bahwa hukum tabur tuai itu, apa yang kita tabur itu akan kita menuai. Menuai itu menanggung akibat perbuatan. Ya. Dosa diampuni, kesalahan diampuni, tetapi akibat perbuatanmu kamu yang tanggung. Ini firman Tuhan katakan. Jadi Tuhan bukan jahat, saudara. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus hati-hati. Saudaraku, perbuatan jahat itu adalah benih yang sedang tumbuh, ya, dikatakan perbuatan jahat. Dan suatu saat akan kita tuai. Ya. Hati-hati. Kasih karunia Tuhan itu mengampuni dosa, tetapi akibat dari perbuatan kita akan kita tuai. Saya contoh di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 14. 2 Samuel 12 ayat 9-14 itu apa? Tentang Raja Daud, ya. Raja Daud adalah orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Raja Daud orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Tetapi suatu hari, suatu saat Raja Daud itu menabur apa? Perbuatan jahat dengan membunuh siapa? Uria untuk mengambil istrinya Batseba. Ini suatu penghinaan bagi Tuhan, penghinaan bagi Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkecimpung kepada Tuhan, ini menabur, membuat perbuatan yang jahat. Hati-hati. Ya, akibatnya singkat cerita, dosa Daud diampuni, tetapi perbuatannya dituai sampai anak cucu kalau sudah kita membaca. Ya. Saudaraku, di dalam 2 Samuel 12 ayat 12 tidak ada perbuatan jahat itu disembunyikan, ya. Hati-hati dengan perbuatan jahat kita sembunyikan. Maka akibatnya kita akan menuai secara terang-terangan. 2 Samuel 12 ayat 12. Ya, hati-hati. Banyak perbuatan jahat disembunyikan. Contoh perselingkuhan, gak ketok. Jenenge perselingkuhan sembunyi-sembunyi sengiten. Tapi hasil dari perselingkuhan itu akan dituai secara terang-terangan, yaitu yang ketiga, yang terakhir ya, waktunya terus. Yang ketiga, benih yang ketiga pemberian. Kembali kita membaca di 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6. Dikatakan
2 Korintus ya, dikatakan camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Perhatikan ayat ini. Dikatakan di awal dengan camkan. Artinya digarisbawahi, diperhatikan. Ini bukan perkataan yang biasa. Ya, ini rahasia untuk kita diberkati Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu artinya. Ya, perbuatan jahat itu adalah benih yang kita sabur, ya, yang suatu saat akan kita tuai, ya, sedang bertumbuh. Oleh karena itu hati-hati dengan perbuatan jahat. Yang terakhir, tadi masalah pemberian ya saudaraku ya. Ayat 6 tadi katakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak. Kemudian ayat yang ke-7, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, ya. 2 Korintus 9 ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, artinya bahwa memberi itu harus dengan kerelaan hati, bukan sesuka hati. Ya, memberi harus sewajarnya, sepantas sesuai yang Tuhan sudah memberkati kita. Ojo sesuka hati, kelambi betah gak apa-apa wis pokoke nyumbang. Jangan. Memberi itu benih loh, saudaraku ya. Ya. Jadi sikap hati di dalam menabur itu menentukan jenis benih yang kita tabur, ya. Tetapi tidak mudah ya. Memberi itu bagi orang yang memiliki hati yang yang melekat pada uang dan harta, enggak mudah. Sehingga banyak orang Kristen takut memberi karena takut kekurangan, ya. Amsal 11:24 saya setir aja, ya. Ada orang yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pagi ini firman Tuhan mengatakan, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Amin. Tidak pernah kekurangan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengambil milik kita. Tapi Tuhan hanya mau kita menabur apa yang kita punya. Menabur apa yang kita punya. Supaya apa? Supaya ada yang dituai esok hari. Ini jaminan untuk masa depan kita. Itu maksudnya Tuhan, saudaraku. Ya. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat contoh di dalam tentang Abraham. Bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Ya, berat. Oleh anak angel diminta lagi. Tapi bagaimana Abraham tetap taat? Pagi hari ini kalau Tuhan meminta kita untuk memberi, kita harus belajar taat, mau dan belajar taat, ya. Oleh karena itu pagi ini ayo kita mari menabur yang baik supaya Tuhan kita baik. Jadilah kita milikilah kita potensi menabur, ya. Karena kita ini adalah arsitek bagi diri kita sendiri. Mau jadi penabur atau penimbun, ya, tergantung. Saudaraku, benih itu asalnya dari Tuhan. Maka Tuhan nanti menjamin orang yang memberi tidak akan kekurangan, tidak akan pernah kekurangan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buahan, ya. Jadi benih berkat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku. Maka firman jamin orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Karena berkat dari Tuhan. Tuhan hanya memberikan kepada seorang penabur, saudaraku. Tuhan menyediakan benih itu bagi penabur yang memiliki potensi penabur, ya. Dan bagi seorang penabur tidak pernah akan kekurangan benih. Dan benih yang Tuhan berikan tidak akan pernah gagal tumbuh. Karena apa? Ayat yang terakhir terus kita berdoa. Yesaya 30:23, ya. Saya ngebut waktunya soalnya sudah. Yesaya 30:23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang
baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang gurun yang luas. Jadi artinya benih yang dari Tuhan itu, berkat dari Tuhan itu tidak pernah gagal tumbuh. Betul ya? Karena katakan Tuhan tuh yang memberi air hujan, ya. Hingga oleh karena sekali lagi diingatkan kepada kita, jangan kita bermain-main dengan menabur. Firman Tuhan ajar supaya kita menabur yang bagai menabur yang baik, supaya tidak jadi bumerang kehidupan bagi kita. Ya, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, jadi jangan khawatir, orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan, karena benih yang itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan hanya memberikan benih bagi orang, bagi penabur-penabur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi refnya saja Pak Victor. Tadi yang terakhir Pak, aku percaya itu Pak Victor. Refnya saja, bukan dia apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mesti. Refnya saja Pak. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan imani saudaraku, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua, seluruh kami yang hadir, kami yang mendengar firman Tuhan. Kami sepakat kami menjadi penabur-penabur karena Tuhan yang suruh. Kami menjadi penabur-penabur karena Tuhan yang menyediakan benih, Tuhan yang memberikan benih kepada kami. Semua dari Tuhan, kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur kami menjadi penabur karena Tuhan memberikan kami kepercayaan. Suatu kehormatan kami bisa menabur, melakukan perintah Raja segala raja, Raja segala bangsa yang punya kuasa surga dan bumi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur punya jemaat yang suka berbicara, khususnya kaum perempuan. Dan kami sepakat bahwa kami akan banyak berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Perkataan yang penuh dengan kuasa firman Tuhan. Wanita-wanita Allah yang sungguh-sungguh menjadi penolong, menjadi pendoa, menjadi teladan yang baik, yang benar bagi anak cucu. Terima kasih yang mendoakan suami-suami menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang dipulihkan Tuhan, semakin serupa dengan keluarga kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan memulihkan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga kami Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu menyembuhkan, semua saling mengasihi, saling mengampuni, tidak saling menuntut, saling melayani, saling melengkapi. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memandang salib Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Hukuman yang seharusnya kami tanggung, Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Kami mau bersyukur dalam kehidupan kami. Bisa bekerja, bisa melayani, bisa menolong, bisa menabur, suatu kehormatan Tuhan. Ini anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih, jauhkan dari kami mengeluh, mengomel, bersungut-sungut Tuhan. Bersyukur kami hidup, bisa bergerak, bisa melakukan ini dan itu. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan mau terus percaya menikmati semua yang terbaik. Semua yang terjadi seizin Tuhan. Dan pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi kami di akhir kehidupan kami, selama hidup kami. Terima kasih. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna kami terima, kami terima, kami terima. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup, kami terima dengan percaya. Haleluya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus, kami terima dengan percaya. Haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih jiwa kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Tuhan